arguably the most iconic pistol of all time. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Death Wish, yang mana ada seorang dokter yang akan membantai para perampok yang telah menghabisi istrinya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang dokter bernama Paul. Diketahui Paul ini adalah dokter bedah yang sangat sukses. Paul mempunyai istri dan satu anak perempuan yang bernama Jordan. Suatu hari, Paul dan keluarganya makan di sebuah restoran. Hingga saat akan pulang, ada seorang tukang parkir yang meminta izin untuk memarkirkan mobil Paul. Namun saat di dalam mobil, tukang parkir itu memotret alamat rumah Paul yang terletak di layar mobil. Ternyata tukang parkir ini adalah komplotan para perampok yang akan menjadikan Paul sebagai target perampokannya nanti malam. Malam harinya, Paul yang merupakan seorang dokter mendapat piket dari rumah sakit sampai pagi hari. Sedangkan di rumah hanya ada istri Paul dan Jordan anaknya. Ketika istri Paul di dapur, ia melihat jendelanya yang terbuka. Ia juga melihat jejak kaki yang mengarah ke kamar Jordan. Menyadari ada yang tidak beres, istri Paul segera memanggil Jordan anaknya agar segera turun dari kamar. Namun tiba-tiba satu perampok membekam Jordan dan menodongnya. Di waktu yang sama, dua komplotan perampok lainnya juga muncul menodong istri Paul. Di sini salah satu dari mereka meminta istri Paul untuk segera menyerahkan semua harta yang berada di rumah ini. Sementara Jordan disekap oleh dua perampok lainnya. Saat Jordan disekap, ia malah dilecehkan oleh satu perampok. Teman perampok lainnya mencoba melarang karena hal tersebut hanya akan menimbulkan kekacauan. Saat kedua perampok itu beradu mulut, Jordan mencoba memanfaatkan keadaan dengan melukai perampok tersebut. Secara bersamaan, istri Paul juga datang lalu menyiramkan air panas ke perampok yang satunya. Para perampok yang emosi, mereka langsung menembak istri Paul dan Jordan. Tak lama setelah itu, istri Paul harus meninggal akibat tembakan tadi, sedangkan Jordan terlihat sekarat. Paul yang melihat hal tersebut, ia sangat terpukul atas tragedi yang menimpa keluarganya. Kemudian dua detektif polisi yang bernama Rains dan Mira datang untuk menangani kasus perampokan yang menimpa keluarga Paul. Detektif Franz mengatakan kalau perampok itu beranggota 3 orang dan sekarang sedang dalam penanganan polisi. Mendengar hal tersebut, Paul menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib agar ketiga perampok yang telah menghabisi istrinya secepatnya bisa tertangkap. Can you describe the watches? It was a birthday present. Deeply sorry for your loss. Keesokan harinya, Paul memakamkan istrinya. Nampak jelas di raut wajah Paul yang sangat kehilangan atas tewas istrinya tersebut. Kemudian Paul mengantarkan mertuanya untuk pulang. Saat di jalan, mertuanya melihat ada beberapa orang yang tadi kenal telah masuk ke kebun miliknya. Si mertua segera turun dari mobil lalu menembakkan senjatanya ke arah orang itu. Mendengar suara tembakan, orang tadi kenal itu pun segera melarikan diri. Di sini mertua Paul mengatakan kita sebagai laki-laki harus bisa melindungi keluarga kita dan menyelesaikan semua permasalahan diri kita. Si mertua juga mengatakan jangan terlalu berharap kepada polisi karena biasanya polisi datang setelah masalah selesai. Paul yang merasa tersindir oleh perkataan mertuanya itu, ia hanya terdiam dan tidak bisa menjawab apa-apa. He has to do it for himself. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Paul mendatangi Rans si detektif di kantornya. Di sini, Paul menanyakan apakah para perampok itu sudah tertangkap. Rans menjawab menangkap ketiga perampok itu tidak semudah yang Paul bayangkan. Rans juga mengatakan kalau Paul lebih baik mengikhlaskan saja semuanya dan memulai hidup baru dari awal.
Mendengar hal tersebut, tentu Paul kecewa dengan kinerja para polisi yang dianggap sangat lelet. Hingga Paul sekarang berniat akan menangkap ketiga perampok itu dengan caranya sendiri. Kemudian Paul kembali mendatangi Jordan anaknya yang saat itu masih koma di rumah sakit. Paul terus memberi Jordan semangat dengan membacakan buku kesukaan Jordan. Keesokan harinya, Paul mendatangi toko senjata untuk membeli perlengkapan yang ia butuhkan. Namun sayangnya, penjaga toko itu mengatakan jika Paul menginginkan senjata, Paul harus mempunyai surat izin terlebih dahulu. Hingga Paul mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah sakit untuk bekerja. Don't worry, no one ever fails. I'm gonna think about it. Di rumah sakit, Paul mendapatkan pasien yang terluka cukup parah. Saat pasien itu akan dibawa ke ruang UGD, ternyata pasien tersebut membawa senjata dan tak sengaja senjata itu terjatuh di hadapan Paul. Paul yang saat ini sedang membutuhkan senjata itu, ia pun langsung mengambilnya. Ketika Paul sudah di rumah, Paul yang tidak tahu cara memakai senjata, ia mencoba mempelajarinya lewat video tutorial. Di sini Paul terus belajar cara memakai senjata tersebut serta melatih tembakannya. Arguably, the most iconic pistol of all time. They put it back together by simply Hingga pada akhirnya Paul pun bisa menggunakan senjata itu. Keesokan harinya, Paul membawa senjatanya dan bertekad mendatangi kota yang sangat rawan dengan kejahatan. Paul sengaja datang seorang diri untuk memancing para penjahat di sana. Ketika Paul sedang berjalan, tak sengaja ia melihat wanita yang sedang dirampok. Paul pun segera menghentikan perampokan tersebut. Secara kebetulan, di jendela rumah ada seorang wanita yang merekam semua aksi Paul tadi. Kemudian Paul menghabisi para perampok itu dengan senjata lalu bergegas pergi. Setelah kejadian itu, detektif Franz dan Mira datang untuk mengolah TKP. Di sini wanita yang merekam tadi mengatakan kalau ia melihat seorang lelaki seperti superhero yang datang secara tiba-tiba lalu menghabisi para perampok itu. Ia juga memberikan video rekaman tadi kepada detektif Franz dan Mira. Paul yang memakai kupluk membuat detektif Franz dan Mira tidak mengenalinya. Yeah, more like a Grim Reaper. There. Well, he has now. Seketika itu juga video Paul itu viral sampai diberitakan di setiap TV dan sosial media. Through the area for a lot of police are looking for this man, the Chicago Grim Reaper. Keesokan harinya, Paul mendapat pasien yang masih anak-anak. Anak itu terluka akibat tembakan di bagian kakinya. Kemudian, Paul menanyakan siapakah orang yang telah menembaknya. Anak itu menjawab kalau ia ditembak oleh seorang pengedar narkoboy yang berkedok berjualan es krim. Paul yang sangat membenci kejahatan, ia berniat akan mencari bandar tersebut. Dengan segera, Paul pun mendapatkan alamat si anak dari data pasien rumah sakit untuk mencari si pengedar yang berkedok penjual es krim. Sesampainya di sana, meskipun banyak orang di sekitar, tanpa basa-basi Paul langsung menghabisi para pengedar itu kemudian bergegas kabur. You're the ice cream man? Setelah kejadian itu, detektif Franz dan Mira kembali datang untuk mengolah TKP. Para warga di sekitar yang melihat kejadian itu mengatakan kalau si penembak memakai kupluk seperti orang yang sedang viral di video kemarin. Hingga detektif Franz berasumsi kalau si penembak adalah orang yang sama dengan kasus penembakan perampok kemarin. Tak lama setelah itu, berita Paul kembali beredar di TV yang mengabarkan kalau sang superhero telah berhasil kembali menghabisi pengedar narkoboy. Karena aksi Paul lebih cepat dari para polisi, warga di sana menjulukinya dengan sebutan sang pencabut nyawa. Straight out of a comic book, this dude has gotten so. Police are looking for this man, the Chicago Grim Reaper. Reaper? Yeah. Malam harinya, Paul kembali mengasah kemampuan menembaknya. Paul berniat akan memberantas semua penjahat yang ada di kota ini, termasuk membalaskan dendam ketiga perampok yang telah menghabisi istrinya. Keesokan harinya, saat Paul bertugas di rumah sakit, ia mendapat pasien yang kecelakaan.
Saat Paul memeriksanya, ia melihat jam tangan istrinya dipakai oleh pasien tersebut. Tak lama kemudian, pasien itu tewas akibat kehabisan darah. Paul segera mengambil jam milik istrinya serta mengambil ponsel si pasien untuk menggali informasi dari mana ia dapatkan jam tangan itu. Saat mengecek ponselnya, Paul mendapatkan informasi kalau jam tangan milik istrinya si pasien beli dari toko barang bekas yang posisinya tidak jauh dari rumah sakit tempat Paul bertugas. Tanpa pikir panjang, Paul pun segera mendatangi toko tersebut. Sesampainya di sana, Paul menyadari kalau toko ini adalah toko yang bersekongkol dengan para perampok karena semua barang dagangannya adalah hasil curian. Si pemilik toko yang menyadari kalau Paul adalah suami dari korban yang dihabisi komplotan perampoknya, ia segera mengambil senjata. Namun sayangnya, Paul lebih dulu menancapkan obeng ke tangannya lalu menodongkan pistol. Drop it. Kemudian Paul bertanya, di manakah kau menyimpan semua hasil curiannya? Si pemilik toko yang ketakutan, ia segera membawa Paul ke tempat barang hasil curiannya disimpan. Di sana, Paul berhasil mendapatkan kembali cincin pernikahannya dan beberapa barang berharga lainnya. Di luar, tiba-tiba satu perampok teman si pemilik toko datang untuk menyerang Paul. Orang ini bernama Oding yang merupakan salah satu pelaku perampokan di rumah Paul. Di sini Oding langsung menembakkan senjatanya ke arah Paul, akan tetapi tembakannya itu malah mengenai si pemilik toko yang membuatnya tewas seketika. Melihat si pemilik toko itu tewas, Oding marah dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Paul berhasil menembak kaki Oding, hingga akhirnya Oding terpojok karena kehabisan peluru. Paul pun segera menyiksanya dan mengambil ponsel Oding untuk mencari tahu keberadaan kedua teman Oding. Namun saat Paul lengah, Oding menendang titik Paul lalu balik menodongnya. Saat Paul terpojok, di atas lemari tiba-tiba bola bowling terjatuh menimpa kepala Oding yang membuatnya tewas seketika. Keesokan harinya, Detektif Franz dan Mira mendatangi Paul yang sedang bertugas di rumah sakit. Detektif Franz mengabarkan kalau satu pelaku perampok yang telah menghabisi istrinya kini telah tewas. Kedua detektif itu mencurigai Paul sebagai pembunuh perampok tersebut atas motif balas dendam. Di sini Paul mengatakan, apakah kalian mempunyai bukti kalau yang menghabisi perampok itu adalah dirinya? Mendengar hal itu, kedua detektif itu pun akhirnya pergi. No. Thanks for your time. See you guys. Have a seat. Singkat cerita, kini Paul telah mengetahui kediaman komplotan perampok yang kedua lewat ponsel yang didapatkannya dari Oding. Di sana, Paul melihat ada si pelaku yang sedang membetulkan mobilnya. Diketahui kalau si pelaku ini adalah orang yang melecehkan Jordan saat mereka merampok rumah Paul. Kemudian tanpa basa-basi, Paul langsung menghajar titit si pelaku menggunakan kunci Inggris hingga pingsan. Saat si pelaku sadar, ia sudah dalam keadaan terikat di bawah mobilnya. Kemudian Paul menyiksanya yang membuat si pelaku sangat kesakitan. Paul menanyakan siapakah nama temanmu yang telah menghabisi istriku dan di mana tempat tinggalnya. Si pelaku yang ketakutan akhirnya ia mengatakan kalau temannya bernama Joe dan tinggal tak jauh dari tempat ini. Setelah mengetahui hal tersebut, dengan kejam Paul menghabisi orang itu. Adegan berpindah ke rumah sakit. Terlihat Paul sedang menemani Jordan yang kondisinya semakin membaik. Kemudian tiba-tiba Paul mendapat telepon dari orang yang tak dikenal. Saat diangkat, ternyata orang itu adalah Joe, perampok ketiga yang belum berhasil Paul habisi. Joe mengatakan kalau Paul jangan sok jagoan karena secepatnya Joe akan datang menghabisi Paul dan anaknya. Keesokan harinya, karena kondisi Jordan semakin membaik, pihak rumah sakit mengizinkan Jordan untuk pulang ke rumah. Saat di lift, seorang pria menghampiri mereka yang ternyata pria itu adalah Joe, si perampok ketiga. Joe mengatakan kalau mulai sekarang Paul harus lebih berhati-hati. Paul yang sedikit pun tidak takut dengan ancaman itu, Paul pun mengabaikannya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sini Paul menyadari kalau saat ini Joe sudah berada di halaman rumahnya. Kemudian Paul segera menyembunyikan Jordan di lemari bawah tangga dan memintanya untuk segera menghubungi polisi. Sementara Paul akan melawan mereka. Dua anak buah Joe diam-diam berhasil masuk ke dalam kamar. Salah satu dari mereka yang mengira kalau Paul sedang tidur, ia langsung memberondongnya dengan tembakan.
Namun sayangnya itu hanyalah bantal yang sengaja Paul tutupi dengan selimut. Lalu Paul muncul dari belakang dan langsung menghabisi orang itu. Kemudian satu anak buah Joe yang tersisa datang, Paul pun bersembunyi di samping jasad orang tadi lalu memberondongnya dengan tembakan. Setelah itu, Paul menyadari kalau sekarang tinggal Joe lah yang tersisa. Paul pun segera mencarinya. Namun tiba-tiba Joe datang dari belakang dan berhasil menembak lengan Paul. Saat Paul terpojok, Jordan berteriak dengan sangat keras sehingga membuat perhatian Joe teralihkan. Melihat hal tersebut, dengan sigap Paul segera mengambil senjata di bawah kursi lalu menembak Joe hingga membuatnya tewas. Setelah semuanya tewas, datanglah polisi dan detektif Rance yang sebelumnya dihubungi oleh Jordan. Kemudian Paul menjelaskan kepada detektif Rance kalau ia kembali dirampok. Namun dengan terpaksa, sekarang Paul harus menghabisi para perampok itu sebelum mereka menghabisi keluarganya lagi. Sekarang Paul sadar kalau ia harus menyelesaikan semua masalahnya sendiri, karena para polisi hanya akan datang setelah masalah itu selesai. Thanks for everything. So, Pada akhirnya semua dendam Paul terbalaskan dan ia sekarang bisa kembali hidup tenang menjalani tugasnya sebagai dokter serta seorang ayah. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Salam buat semuanya dari Hampura Film.